Om Santi 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 Om. Serunya berwisata alam di Desa Wisata Jasri, Bali. Pasangan cagup dari Koalisi Rakyat Bali Mantrakerta jalani tes kesehatan di Rumah Sakit Sanglah, Denpasar. Pasokan minim akibat curah hujan, harga sayur mayur di pasar tradisional Badung, Denpasar naik. Puluhan warga negara Cina yang diduga menjadi sindikat penipuan online diamankan tim Polda Bali. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa, Net Bali kembali hadir menyapa Anda. Selama 1 jam ke depan, kami akan membawakan sajian berita terhangat dan inspiratif. Ya, pesona alam dan keramahan penduduk di Desa Pakraman Jasri menyambut wisatawan layaknya keluarga. Suasana desa yang masih asri syarat budaya tradisional mengantar Jasri sebagai desa wisata terbaik di tahun 2013 lalu. Tiga kata kunci untuk liburan kita kali ini. Sawah. Air kelapa. Dodol nangka. Semuanya akan kita lakukan di sini, di Desa Jasri. Selamat datang di Desa Pakraman Jasri. Pesona alam dan keramahan penduduknya siap menyambut wisatawan layaknya keluarga. Desa yang terletak di Kabupaten Karangasem, Bali ini memiliki hamparan sawah seluas 445 hektar. Tak hanya itu, Jasri juga memiliki pantai dengan ombak menggoda. Dilengkapi budaya masyarakat yang manis tutur dan sikapnya, Jasri bermetamorfosis menjadi desa wisata. Berpelesir ke Bali, saya mencoba paket wisata yang ditawarkan di sini. Petualangan hari ini dimulai bersama mentari yang baru terbit, menyusuri pematang sawah, memandangi padi yang menguning sejauh mata memandang. Tak hanya padi, lahan ini juga ditanami cabai dan berbagai jenis lainnya. Sawah-sawah di sini diairi bergilir karena sumber air terbatas. Pemandu wisata membawa kami ke sungai yang jernih. Lelah pun hilang, terbasuh kesejukan air. Perjalanan kami kembali berlanjut. Terasa juga ya trekking 5 kilo tapak kaki ini rasanya sakit banget. Tapi bagi yang pecinta trekking, suka sama jalan-jalan seperti itu, Jasri merupakan tujuan trekking yang bagus menurut saya. 5 kilo. Di tengah perjalanan, pemandu menyuguhkan kami air kelapa. Rasanya segar karena kelapa ini dipetik langsung dan disajikan untuk peserta wisata. Semakin segar karena kami ditemani penduduk lokal yang bersahaja.
jam menjelajah alam Jasri, perjalanan kami berakhir di pantai. Saat ini, ombak tak seliar biasanya. Padahal, pantai Jasri yang masih asri sering menjadi tujuan wisatawan penggemar selancar. Ini dia Igede Eka Widiana alias Koyo. Fasih berbahasa Inggris dan Jepang, Koyo kini aktif mengajar selancar untuk turis pemula. Perekonomiannya juga berubah drastis sejak Jasri menjadi desa wisata. Dulunya saya tidak punya pekerjaan tetap, dan sekarang gara-gara ada desa wisata ini, jadinya penghasilan saya juga bisa bertambah, dan tamu-tamu Jepang, tamu-tamu Australia, Amerika sini datang, dan saya juga bisa memberikan dia surfing license. Surfing dulu. Bertemu pelatih selancar, saya tak mau sia-siakan kesempatan mencoba olahraga yang menguras adrenalin ini. Pengalaman perdana, penjelasannya juga harus detail. Ya, terus. Semua siap, saatnya menantang ombak. Aduh, ternyata nggak mudah banget loh belajar surfing. Ini baru pertama kali saya belajar surfing dan hasilnya, look at this one. Perjalanan sehari di Desa Jasri belum berakhir. Kami diajak berkeliling permukiman penduduk. Sebagai desa tua, rumah warga terletak di tengah pedesaan. Memiliki 850 kepala keluarga, perekonomian masyarakat Jasri juga ditopang dari industri rumahan. Salah satunya Made Swasti yang memproduksi dodol nangka khas Jasri. Buka sejak 1996, dodol nangka Made Swasti adalah satu-satunya di sini. Ibu, ini uniknya dodol nangka khas Bali itu apa? Karena banyak nangka di Bali. Karena kalau hari raya itu laris, luar biasa larisnya. Lagi di Bali satu-satunya saya aja yang bikin. Ibu satu-satunya? Lah, kok bisa yang lain? Nggak tahu, nggak bisa mungkin. Nangka dan gula pasir dimasak hingga mengental. Sendi mengolah dodol adalah adukannya. Kayak semua orang tahu deh kalau masak dodol itu kan pasti butuh waktu berjam-jam. Sama juga dengan dodol Bali, Ibu, 4 jam ya. Dan satu orang bertanggung jawab untuk mengaduk satu kuali sebanyak ini 4 jam tanpa ganti shift. Dalam sehari, Made Swasti memerlukan 12 nangka ukuran besar. Jumlahnya meningkat jika ada perayaan di Bali. Alam yang cantik dengan penduduk ramah membuat Jasri diganjar sebagai desa wisata terbaik di tahun 2013, menyisihkan 138 desa dari 29 provinsi lainnya. Untuk meningkatkan kualitas, perangkat desa gencar mensosialisasikan warganya, memanfaatkan potensi budaya ke dalam wisata. Adalah dalam menangani suatu kebersihan. Masyarakat itu kadang-kadang dia kalau tidak dikasih fee, kadang-kadang tidak mau kerja. Nah, oleh karena itu, karena lama-kelamaan setelah kita sosialisasi ke masyarakat, ini adalah demi masa depan kita, makanya masyarakat itu sudah mulai sadar. Dana bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat bagi Desa Wisata dimanfaatkan maksimal. Selain memperdalam seni dan budaya, warga juga diajar bahasa asing, kesenian, hingga kuliner. Perbedaannya sebelum desa wisata, masyarakat di Desa Pakraman Jasri ini banyak tidak punya pekerjaan. Jadi dengan adanya desa wisata itu, maka masyarakat di sini bisa mendapatkan beberapa lowongan kerja. Kalau kita lihat dari persentasenya, pendapatan masyarakat itu kurang lebih ya sekitar 30% lah baru. 30% belum bisa maksimal sekali karena Jasri ini belum begitu dikenal di mancanegara. Berjarak 2 jam perjalanan dari Kuta,
masyarakat Jasri optimistis industri pariwisata di desanya mampu berkembang pesat. Menginap 2 hari 1 malam di desa Jasri, lengkap dengan paket wisatanya, pengunjung cukup membayar Rp590.000 hingga Rp893.000. Cukup terjangkau untuk menyelami kearifan lokal sambil melepas penat dari rutinitas kota. Novita Sari, Mustafa Adrebi melaporkan untuk NET. Pedangdut Dewi Persik akhirnya penuhi panggilan Polda Metro Jaya. Tunggu sesaat lagi, tetap di NET Bali. Kamu anak band? Hobi cover lagu? NET Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di NET Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook NET Biro Bali, Twitter @NETBiroBali, Instagram NET Bali Official. Deru suara mesin roda 2. Pertarungan memicu adrenalin, mengejar yang terdepan. Real Road Racing Series hanya di NET. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Barang Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di NET. 5-2-3-0, peringatan bahaya permukaan merah. Tembak. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Adalah, ini warisannya Bapak, Topi. Bagus banget deh. Bukan yang itu, ini. Ini jenenge rusun. Masih betah di sini. Dijamin aman. Bapak cuma mau menyampaikan, tolong kamu rawat satu-satunya warisan bapakmu ini. Selamat datang di Jeton. Video ini berdurasi 60 detik. Pikirkan, berapa jam yang Anda habiskan per hari pada smartphone Anda? Lebih dari 5 jam? 5 jam sama dengan 300 menit atau 18.000 detik. Sama dengan menonton video ini sebanyak 300 kali. Berapa ratus selfie yang telah Anda ambil? Berapa ribu meme yang telah Anda share dari grup sebelah? WKWKWK. Sudahkah menonton wajah-wajah dengan stiker binatang lucu hari ini? Atau berbagai tempat wisata terpopuler? Ups, hampir semenit. Scroll, scroll, like, scroll. Suatu hari ingin buka restoran seperti Rini di foto ini. Like, scroll. Dan ingin sekolah lagi seperti Tony. Like, comment. Congrats Tony, so proud of you. Scroll. Ingin buka online shop, tapi tabungan buat liburan dulu saja. Wujudkan mimpi bisa kapan-kapan. Kapan-kapan bisa jadi takkan pernah terjadi. Sekarang, waktunya kita berhenti buang-buang waktu. Ini bukan hanya waktunya Tini, Tono, Rini, Michelle, John. Ini waktunya kita mengisi waktu dengan hal positif. Temukan inspirasi dalam berbagi ide fantastis. Kita mengambil beberapa bagian-bagian dari jalanan di kota New York. Awalnya rumah ini rumah tinggal. Aku rubah sedikit konsepnya jadi studio. Aku buat seperti lounge juga, jadi kita bisa kumpul-kumpul bareng. Tuangkan dalam karya dan wujudkan kreasimu. Desain, Sabtu jam 9:30 pagi, hanya di NET.
Pedangdut Dewi Persik akhirnya penuhi panggilan Polda Metro Jaya. DP diperiksa terkait penerobosan busway yang dilaporkan seorang petugas Transjakarta. Dan dalam pemeriksaan ini DP tetap yakin tak bersalah. Tersenyum dan penuh percaya diri, Rabu malam Dewi Persik datangi Polda Metro Jaya. Didampingi suami dan kuasa hukumnya, DP memenuhi panggilan terkait laporan petugas Transjakarta tentang penerobosan busway oleh mobil yang dinaikinya bulan November tahun lalu. Merasa tak bersalah, DP pun santai saja tanggapi pemeriksaan ini. Ia pun membawa sejumlah bukti untuk memperkuat keyakinannya. Gak apa-apa, santai aja sayang. Ya kan kita tetap harus berani dong, karena memang posisinya benar kok. Kemarin sudah jelas bahwa Bapak Halim, Bapak Dirlantas Polda Metro Jaya sudah bilang bahwa tidak ada pelanggaran yang kami lakukan. Cuman kan sekarang masalah pengancaman katanya. Ya mereka harus bisa membuktikan pengancaman apa yang kami lakukan terhadap mereka. 2 jam usai diperiksa, Dewi berkukuh tetap tak bersalah karena punya sejumlah bukti. Bahkan pihak DP pun sudah melaporkan balik Harimawan Saputra, seorang petugas Transjakarta yang terlibat dalam insiden itu. Insiden mobil yang ditumpangi Dewi menerobos jalur Transjakarta terjadi 24 November 2017. Kala itu, Dewi Persik beserta suaminya cekcok dengan petugas portal busway Transjakarta yang tidak mau membuka portal. Kala itu DP mengaku menerobos busway karena membawa orang sakit dan mengaku sudah mendapat izin dari Dirlantas Polda Metro Jaya. Keributan sempat terjadi dan berujung saling lapor di kedua belah pihak. Kasus ini pun jadi polemik karena dalam Perda DKI, kendaraan bermotor selain ambulans, pemadam kebakaran dan mobil berplat RI dilarang lewat busway. Pihak Transjakarta pun yakin dengan keputusannya karena sudah sesuai dengan SOP dan hukum yang berlaku. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Kita beralih ke Lampung, polisi baru saja mengungkap praktik jasa panggilan bedah kecantikan ilegal. Pemilik jasa ini gunakan bahan silikon dan ironisnya ia hanya lulusan sekolah dasar. Niat ingin cantik dan mancung seorang pasien jasa kecantikan panggilan di Lampung alami infeksi hidung. Tak terima dengan kondisinya, korban laporkan penyedia jasa salon kecantikan panggilan bernama Dava. Tak lama Dava langsung ditangkap Satreskrim Polres Lampung Tengah di rumah pasiennya di Kampung Adijaya, Kabupaten Lampung Tengah. Pria yang sudah 5 tahun membuka praktik kecantikan ini diamankan beserta alat-alat dan obat-obat yang digunakan. Antara lain salep, silikon, dan beberapa suntikan. Selama membuka jasa salon kecantikan, Dava mengaku tak pernah ada pasiennya yang bermasalah. Pria yang hanya lulusan sekolah dasar mengaku mempelajari bedah melalui internet. Dulu saya pernah belajar di salon. Salon itu menerima servis untuk pemancukan hidung segala rupa. Jadi saya ambil ilmu dari situ, saya kembangkan lewat internet, lewat YouTube, praktek sekali dan kemudian bagus, kemudian banyak by phone, telepon untuk kemauan pasien ya. Tersangka memasang tarif 1 juta hingga 3 juta rupiah sekali praktik pemasangan silikon. Tak hanya di Lampung, ia kerap dipanggil ke Jakarta, Batam, dan Serang. Sudah 4-5 tahun melakukan kegiatan ini ya, dengan cara mendapat panggilan dengan lewat telepon, ya, komunikasi lewat telepon. Kemudian untuk melakukan praktek mendatangi, mungkin bisa janjian di hotel, apa janjian di rumah. Selama ini Dava melayani pelanggan wanita. Jasa yang ditawarkannya mulai dari suntik hidung, membesarkan payudara hingga pangkal paha. Kini polisi masih menunggu pengaduan dari korban praktik salon kecantikan bodong ini. Destiansyah melaporkan untuk NET. KPK geledah kantor kuasa hukum Fredrik Yunadi. Meski pengacara Fredrik upayakan penangguhan, KPK tetap akan memeriksanya hari ini. 4 buah mobil milik Komisi Pemberantasan Korupsi sejak Kamis siang terparkir di depan kantor pengacara milik Fredrik Yunadi di Bilangan Gandaria, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kedatangan KPK bertujuan untuk mencari bukti tambahan terkait penetapan tersangka Fredrik yang dianggap telah menghalangi dan merintangi penyidikan kasus korupsi KTP elektronik. Hingga kini proses penggeledahan di dalam kantor mantan pengacara Setia Novanto ini masih berlangsung. Sementara sebelumnya pengacara Fredrik Yunadi sambangi gedung KPK. Kedatangannya dalam rangka memberi surat permohonan untuk penangguhan pemeriksaan kliennya. Kami minta penundaan pemeriksaan, karena besok kan Pak Fredrik dipanggil untuk hadir sebagai tersangka. Jadi kami minta penundaan pemeriksaan karena kami melihat ada juga indikasi pelanggaran etik yang dilakukan. Itu kita akan meminta kepada DPN Pradi untuk melakukan pemeriksaan dulu. Meski demikian, KPK tegaskan pemeriksaan terhadap Fredrik Yunadi akan tetap dilakukan Jumat besok. Kita hargai proses pemeriksaan kode etik, memang domain dari organisasi profesi masing-masing.
Tapi tentu proses hukum berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah kita tentukan. Besok pemanggilan terhadap 2 orang tersangka ini sudah kita sampaikan, jadi sudah kita sampaikan tanggal 9 dan direncanakan diperiksa besok. Tentu kami akan tetap menunggu mereka datang ke KPK untuk dilakukan proses pemeriksaan. KPK juga memeriksa Dr. Michael Cia Cahaya, dokter umum dari Rumah Sakit Medika Permata Hijau, yang menangani Setia Novanto saat kecelakaan. Rabu sore, KPK telah menetapkan 2 tersangka yaitu Frederick Yunadi dan dokter Rumah Sakit Permata Hijau Bimanesh Sutarjo. Keduanya diduga menghalang-halangi atau menghambat penanganan kasus korupsi KTP elektronik dengan tersangka Setia Novanto. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Setelah digodok sejak 2017 lalu, pemerintah akhirnya terbitkan peraturan pemerintah soal dana partai politik. Yang menjadi sorotan di peraturan ini, dana parpol meningkat drastis. Jumlah kenaikannya pun fantastis mencapai 111 miliar rupiah lebih. Dana untuk partai politik naik. Ini sejalan dengan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2018. Yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo 4 Januari 2018 lalu. Nggak tanggung-tanggung, naiknya dari 13,42 miliar rupiah menjadi 124,92 miliar rupiah. Fantastis! Kenaikannya sekitar 111,55 miliar rupiah. Kenaikan dana parpol ini dihitung dari perolehan suara sah di pemilu. Dari per suara Rp108 menjadi Rp1.000 per suara di tingkat pusat atau DPR. Artinya, partai politik yang memiliki suara terbanyak dalam pemilu, praktis juga paling banyak mendapat dananya. Kenaikan dana parpol yang telah digodok sejak tahun 2017 lalu dianggap wajar oleh anggota DPR dari fraksi Golkar, karena partai politik pun harus mendapat bantuan dari negara. Kira-kira buat apa ya dana parpol sebesar itu? Kalau dilihat dari peraturan pemerintah, dana itu dipakai untuk kepentingan organisasi, seperti memberikan pendidikan politik untuk anggotanya serta masyarakat. Dana itu juga bisa dipakai untuk biaya operasional sekretariat parpol. Yang paling penting, gimana caranya supaya dana segitu besar tidak disalahgunakan alias dikorupsi? Di peraturan itu diatur keluar masuknya dana akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Jika laporan tak diserahkan ke BPK, parpol tersebut akan dikenakan sanksi administrasi. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Koalisi Rakyat Bali Mantrakerta jalani tes kesehatan di Rumah Sakit Sangla Denpasar. Tunggu sesaat lagi, tetap di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime! Gosip Indonesia. Meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top chart music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Tingkah mereka selalu ditunggu, selalu siap hadirkan sajian yang mengocok perut. Aku naik di depannya. Kamu dengan aku naik sepeda, kamu naik genteng. Komedi Nightlife hanya di NET. Manis banget. Nah, kadang-kadang di sini aku juga merasa jangan nah aja dong, dicobain juga dong. Manis banget, aku kan udah cukup. Iya, ada kali manis. Sarah Sehan hanya di NET. Hai guys, welcome to Mega acara musik nomor 1. Kita mau update tentang ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di NET. Selamat malam rekan-rekan. Untuk patroli malam hari ini kami memasuki ke kawasan Jalan Muhammad Toha. Itu rute-rute yang notabene-nya bisa dibilang kriminalitas jalanan.
Sesampai di Jalan Margonda, saya menemukan beberapa anak bergerombol di pinggir jalan. Ngapain saya marah-marahin kalau besok kayak begini lagi? Kenapa kamu nangis? Ada orang di situ tadi bangun pisau. Meluncur ke TKP. Siap, 86. Mengenal Indonesia untuk mencintai lautan luas dan pantai yang menakjubkan. Nilai historis dan beragam tradisi unik masih dijunjung tinggi. Jelajahi jejak budaya dalam keelokan alam tertinggi di Indonesia Bagus. Setiap Minggu jam 2 siang hanya di NET. Kembali di Net Bali setelah pasangan KBS Aceh yang melakukan tes kesehatan untuk Pilgub 2018, pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Koalisi Rakyat Bali Mantrakarta juga jalani tes kesehatan di Rumah Sakit Sanglah Denpasar Kamis pagi. Pasangan bakal calon gubernur dari Koalisi Rakyat Bali Mantrakarta menjalani tes kesehatan di Pavilion Wings Amerta Rumah Sakit Sanglah Denpasar Kamis pagi. Pasangan ini datang terpisah. Rai Mantra datang didampingi sang istri Sally Mantra. Mantra mengaku melakukan sejumlah persiapan khusus sebelum melakukan tes kesehatan. Persiapan khususnya apa? Puasa apa? Istirahat? Puasa berapa hari ya? Puasanya Senin Kamis lah. Berapa jam ya? 12 jam. Berbeda dengan calon wakilnya Sudi Kerta yang datang lebih awal mengaku tak ada persiapan khusus untuk mengikuti tes kesehatan ini. Loh, saya 15 tahun sudah menjadi pelayan masyarakat Bali, selalu fit. Mudah-mudahan Tuhan terus memberikan kesehatan pada saya, sehingga saya bisa memberikan layanan pada masyarakat kita juga. Tes kesehatan bagi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur merupakan tahapan yang ditetapkan oleh KPU. Pemeriksaan kesehatan paslon berlangsung sekitar 8 jam hingga pukul 4 sore. Sebanyak 18 dokter dan sejumlah petugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali dilibatkan dalam tes kesehatan paslon Cagup dan Cawagup. Pemeriksaan hampir semua pemeriksaan dilakukan ya, teman-teman dari di sini ada jasmani fisik dan psikiatri. Jadi dari jasmaninya dari penyakit dalam, dari jantung, paru, kemudian THT, mata, bedah umum, bedah ortopedi, bedah urologi. Selain pasangan bakal calon gubernur, pada hari yang sama pasangan calon Bupati Kelungkung dan Bupati Gianyar juga menjalani tes kesehatan di Rumah Sakit Sanglah Denpasar. Seluruh hasil tes kesehatan paslon akan diserahkan ke KPU pada 16 Januari mendatang. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Salah satu bakal calon bupati dan wakil bupati Purwakarta ditolak mendaftar dalam bursa pilkada. Penolakan disebabkan salah satu partai pendukung sudah mendukung calon lain. Tak terima, pendukung bakal calon pun merusak kantor KPU. Kamis pagi, 2 orang yang diduga provokator kericuhan saat pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati Purwakarta masih diperiksa Satreskrim Polres Purwakarta. Ramdan dan Opan yang juga pendukung bakal calon Rustandi Didik ini diduga memimpin bentrok dan perusakan sejumlah fasilitas di kantor KPU Purwakarta. Bentrokan di kantor KPU terjadi Kamis dini hari. Selain merusak kantor KPU, pelaku juga melempari petugas keamanan. Bentrokan ini dipicu ketidakpuasan pendukung dan Bapaslon Bupati Rustandi Didik atas penolakan KPU terkait pendaftaran mereka. KPU menolak karena partai yang mengusung Bapaslon sudah mendukung calon lainnya. Hingga kini pun 2 provokator kericuhan belum ditetapkan sebagai tersangka. Pasokan minim akibat curah hujan, harga sayur mayur di pasar tradisional Badung dan pasar naik. Kenaikan harga paling tinggi pada cabai rawit hingga Rp50.000 per kilogramnya.
Curah hujan yang masih tinggi di wilayah Bali menyebabkan pasokan sayur mayur berkurang. Akibat pasokan yang minim, harga sayur mayur di pasar tradisional Badung dan pasar mengalami kenaikan. Kenaikan yang paling tinggi untuk cabai rawit yang kini mencapai Rp50.000 per kilogram. Biasanya jika pasokan aman, harga cabai rawit hanya berkisar Rp35.000. Cabainya naiknya dari tahun ini, tahun baru ini. Kemarin waktu tahun baru harganya 70. Sekarang udah turun lagi 50 sekarang. Karena cuaca, karena hujan-hujan itu dah kadang-kadang ini dah naik jadinya. Sementara untuk harga sayur mayur lainnya masih tergolong stabil. Untuk harga daging ayam masih di kisaran harga Rp35.000 per kilogram dan daging sapi Rp55.000 per kilogram. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyidak Jak Grosir Jakarta Timur Kamis pagi. Ini supaya para pemegang kartu Jakarta Pintar dapat berbelanja sembako dengan harga yang terjangkau. Pastikan warga pemegang kartu Jakarta Pintar dapat berbelanja sembako dengan harga yang terjangkau di Jak Grosir. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno sidak kecukupan dan harga pangan di Jak Grosir, Kramat Jati, Jakarta Timur. Jadi untuk masyarakat kelas menengah ke bawah yang pemegang KJP ini kami pastikan bahwa stok kami cukup dan harga tetap sesuai dengan harga yang kita selama ini yang kita sebut sebagai administered price. Jadi harga yang memang kami kelola, tidak ada kenaikan. Di tempat ini harga daging sapi Rp35.000 per kilogram, daging ayam Rp8.000 per kilogram, telur ayam Rp12.500 per 15 butir, sedangkan beras medium Rp9.300 per kilogram. Selain pemegang KJP, Jak Grosir juga melayani pegawai Pemprov DKI dan karyawan PD Pasar Jaya. Idealnya Jak Grosir terdapat di 5 wilayah Jakarta dan 1 Kepulauan Seribu. Adi Suryo, Al-Gadri Muhammad melaporkan untuk NET. Informasi berikutnya, sebuah pohon besar menimpa rumah warga di kawasan Lovina, Singaraja. Pohon tumbang akibat angin kencang yang melanda Buleleng sejak Rabu malam. Akibat angin kencang yang melanda Buleleng, sebuah pohon besar tumbang dan menimpa 2 rumah warga di kawasan Lovina, Singaraja Kamis siang. Tumbangnya pohon besar ini mengakibatkan bangunan atap rumah hancur. Beruntung 2 rumah ini dalam keadaan kosong tak berpenghuni. Petugas BPBD Buleleng segera melakukan evakuasi batang pohon yang tumbang menggunakan mesin alat pemotong. Mencegah terjadinya kejadian serupa, petugas BPBD memotong dahan pohon yang masih tersisa di sepanjang jalur Lovina Singaraja agar tidak membahayakan bagi warga yang melintas di kawasan ini. Tahu ya apa yang akan terjadi, tapi kita sudah mencoba menginventarisir jenis pohon yang berpotensi. Ya, kemarin kita sudah mengadakan mapping potensi-potensi kayu yang berisiko yang ada di pinggir jalan. Itu kita menjadi prioritas. Kita sudah bekerja dari Pemaron, mungkin terus sampai ke barat. Ke barat juga sudah kemarin di Groga kita kerjakan. Akibat musibah ini warga mengalami kerugian mencapai Rp30 juta. Petugas BPBD bersama instansi terkait terus menyisir pohon-pohon yang dapat membahayakan saat musim hujan. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Puluhan warga negara Cina yang diduga menjadi sindikat penipuan online diamankan tim CTOC dan Ditreskrimsus Polda Bali. Tunggu sesaat lagi, tetap di NET Bali. Kamu anak band? Hobi cover lagu? NET Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di NET Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook NET Biro Bali, Twitter @NETBiroBali, Instagram NET Bali Official.
deru suara mesin roda 2. Pertarungan memicu adrenalin, mengejar yang terdepan. Real Road Racing Series, hanya di NET. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti, bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science, hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di NET. Peringatan bahaya permukaan merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Adalah, ini warisannya Bapak, Topi. Bagus banget deh. Bukan yang itu, ini. Ini jenenge rusun. Masih betah di sini, dijamin aman. Bapak cuma mau menyampaikan, tolong kamu rawat satu-satunya warisan bapakmu ini. Selamat datang di Jeton. Temukan inspirasi dalam berbagi ide fantastis. Kita mengambil beberapa bagian-bagian dari jalanan di kota New York. Awalnya rumah ini rumah tinggal. Aku rubah sedikit konsepnya jadi studio. Aku buat seperti lounge juga, jadi kita bisa kumpul-kumpul bareng. Tuangkan dalam karya dan wujudkan kreasimu. Design, Sabtu jam 9:30 pagi, hanya di NET. Puluhan warga negara Cina yang diduga menjadi sindikat penipuan online diamankan tim CTOC dan Ditreskrimsus Polda Bali. Mereka digerebek di 4 rumah yang berbeda di wilayah Denpasar dan Kuta Selatan. Puluhan warga negara Cina diamankan oleh Ditreskrimsus dan tim Counter Transnational Organized Crime Polda Bali di sebuah rumah kontrakan Jalan Tukat Badung 21 nomor 22 Denpasar, Bali. Rumah ini merupakan salah satu lokasi dari 4 lokasi yang digerebek tim CTOC Polda Bali dan Ditreskrimsus Polda Bali pada Kamis siang. Selain mengamankan puluhan WNA tersebut, petugas juga mengamankan barang bukti berupa laptop, dokumen, serta alat telekomunikasi yang diduga dijadikan alat untuk melakukan penipuan online. Pihak kepolisian sendiri belum bisa memberikan keterangan terkait motif dan modus yang digunakan oleh para pelaku. Hah? Berapa lokasi? Saya baru datang 1. Di mana? Hah? Di mana? Dulu Pak. Kasusnya saya cek dulu ya. Oke? Kasusnya penipuan benar-benar. Penipuan online. Penipuan online negara Cina yang kayak kasus dulu itu. Selain di lokasi tersebut, pihak kepolisian juga menggerebek 3 rumah lainnya di wilayah Kuta Selatan. 2 diantaranya di Jalan Sadewa Kompleks Pecatu Indah dan 1 di Jalan Dharma Wangsa Kuta Selatan. Dari hasil penggerebekan ini, total 64 orang berhasil diamankan, beberapa diantaranya warga negara Indonesia asal Jawa Timur. Saat ini, seluruh tersangka masih diamankan di Polda Bali untuk proses pemeriksaan. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Berusaha menyalip sepeda motor, sebuah minibus dengan 6 orang penumpang terguling di jalur Denpasar Singaraja. Beruntung tak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Peristiwa kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di jalur Singaraja Denpasar Kamis siang. Sebuah mobil minibus dengan 6 orang penumpang terguling di kilometer 8 Desa Gitgit Sukasada, Buleleng. Kecelakaan terjadi saat kendaraan minibus yang dikendarai oleh Made Karyasi melaju dari arah Denpasar menuju Buleleng ingin menyalip sepeda motor di depannya. Namun karena jalur yang terjal, sopir tak bisa mengendalikan kendaraannya hingga mobil terguling. Kondisi rem yang kurang baik juga menjadi penyebab kecelakaan. Sebelum terguling, mobil sempat menabrak pekarangan warga dan menghancurkan pagar rumah warga. Ya
Yang bawah udah lihat udah ada banyak orang nolong ini. Oh gitu. Ini rumah beli sendiri. Udah berapa kali sih peristiwa seperti ini beli di sini? 3 kali dah. 3 kali. Itu emang sengaja dipasangi pagar beton gitu? Sengaja Pak aman. Peristiwa kecelakaan lalu lintas sering terjadi di lokasi Denpasar Singaraja, tepat di Desa Gitgit karena jalurnya yang cukup terjal. Memang di Gitgit atau wilayah Singaraja Denpasar atau daerah Buleleng Selatan ini agak rawan. Jadi kita selama ini sudah berupaya memberikan spanduk-spanduk atau himbauan. Jadi mungkin itu kita kembalikan lagi ke pengemudinya yang bersangkutan. Akibat kecelakaan ini pengemudi serta 5 orang penumpang lainnya tidak mengalami luka serius dan dievakuasi ke kendaraan kerabatnya melanjutkan perjalanan ke kota Singaraja. Peristiwa ini sempat membuat lalu lintas jalur Singaraja Denpasar macet. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Beralih ke informasi lain, pernah disebut surga bagi para pelaku pedofilia, kini angka kasus pedofilia di Bali sejak 2017 hingga Januari 2018 turun drastis dari tahun sebelumnya. Meski begitu, kepolisian serta kelompok peduli perempuan dan anak tetap waspada menjaga wilayahnya. Tindak kejahatan seksual terhadap anak atau kasus pedofilia sepanjang 2017 hingga 2018 nihil atau belum ada laporan. Ini menurun 60% dibanding kasus pedofilia pada 2015 dan 2016. Di tahun 2015 dan 2016, kasus pedofilia bisa mencapai 3-5 kali per tahun. Pelaku pedofilia biasanya menyasar korban yang berasal dari keluarga miskin. Satu, mereka adalah secara ekonomi, menunjukkan sifat baik, ekonomi, gampang dibeli. Nah inilah baru mereka akan mengeksekusi. Kami antisipasi, kami sudah membentuk satgas-satgas di desa-desa, terutama di objek wisata. Seperti di Kuta kita punya jaringan juga. Apabila ada tamu-tamu asing yang mengumpulkan anak-anak, nah ini perlu dicurigai. Apa sih mereka lakukan terhadap anak-anak itu? Selain itu, Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual dinilai berpengaruh dalam penurunan kasus pedofilia di Bali. Dari data kepolisian, kasus pedofilia yang terjadi di Bali seringkali dilakukan oleh warga negara asing. Untuk itu, polisi bekerja sama dengan kepolisian asing. Kita juga melibatkan imigrasi untuk mencegah para pelaku yang beresiko tinggi akan melakukan kejahatan atau akan mencari korban di Indonesia untuk kita tolak masuk ke Indonesia, khususnya ke Bali. Bisa dilihat beberapa tahun belakangan ini pelaku-pelaku orang asing itu sudah menurun. Kasus pedofilia yang menggemparkan adalah kasus pria 70 tahun asal Australia, Robert Andrew Fiddle Ellis. Ia terbukti bersalah telah melakukan pelecehan seksual pada 16 anak di bawah umur. 2016 lalu, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Wayan Sukanila, menjatuhkan vonis 15 tahun penjara serta denda 2 miliar rupiah kepada Robert. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Ya, sesaat lagi kita akan ikuti beberapa referensi film untuk mengisi akhir pekan Anda. Jadi tetap di NET Bali. Kita telah diwariskan sebuah rumah besar yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibangun melalui proses perjuangan darah dan air mata dan mengorbankan jiwa raga para kusuma bangsa yang dibangun atas dasar 4 konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI. Munculnya gerakan-gerakan yang ingin mengganti, yang mengkhianati 4 konsensus dasar itu. Yang ingin meruntuhkan rumah besar kita. Apakah akan kita biarkan rumah besar kita runtuh? Tidak. Untuk itu,
Mari kita setia membela dan menjaga Pancasila. Karena Pancasila, dasar negara yang menjadi jiwa, kepribadian, pemersatu bangsa. Tingkah mereka selalu ditunggu, selalu siap hadirkan sajian yang mengocok perut. Aku naik di depan ya. Kamu tinggal aku naik sepeda, kamu naik di genteng. Komedi Nightlife hanya di Net. Manis banget. Nah, kadang-kadang di sini aku juga merasa jangan nah aja dong, dicobain juga dong. Manis banget. Aku kan udah cukup. Iya, udah lalu manis. Sarah Sehan hanya di Net. Good morning, good people. Start your day with Indonesia Morning Show. Indonesia Morning Show setiap hari jam 6 pagi hanya di Net. Hai guys, welcome to Breakout, acara musik nomor 1. Kita mau update tentang ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di Net. Ya, Jumanji. Film ini sekarang bertengger di peringkat pertama box office Mojo loh. Film yang dibintangi aktor karakter Dwayne Johnson ini berhasil meraih pendapatan hingga lebih dari 200 juta US dollar. Dan sampai-sampai nih, Dwayne Johnson say thanks untuk penonton setia Jumanji di Indonesia. Sudah 20 hari tayang di bioskop Indonesia, akhirnya pekan ini film Jumanji berhasil bertengger di peringkat pertama box office Mojo. Film yang dibintangi oleh The Rock atau Dwayne Johnson ini berhasil menggeser posisi pertama film Star Wars The Last Jedi. Welcome to Jumanji. This is a video game. Jadi film favorit keluarga, film Jumanji kini menghasilkan pendapatan hingga 248 juta dolar Amerika atau setara dengan 33,5 triliun rupiah. Padahal biaya produksi film remake ini hanya 90 juta dolar Amerika. Atas prestasi film Jumanji, Dwayne Johnson mengucapkan terima kasih kepada penonton setia Jumanji di Indonesia. Indonesia, stand up. You are up next. I salute you. Indonesia, thank you. Film Jumanji dimulai dengan kisah seorang pemuda yang menemukan sebuah konsol game yang di dalamnya terpasang video game berjudul Jumanji. Dikira hanya video game biasa, keempat remaja ini akhirnya memilih karakter yang mereka inginkan. Tiba-tiba mereka dipindahkan ke tengah hutan dan bertemu dengan komplotan lawan. Mereka harus melawan agar bisa kembali ke dunia nyata. Selain penampilan Dwayne, film ini dibintangi oleh artis Hollywood lainnya seperti Karen Gillan, Missy Pilot, Kevin Hart, dan masih banyak lagi. Jumanji, you wanna play? Film Jumanji merupakan adaptasi dari buku Chris Van Allsburg yang dirilis 1981. Sebelum muncul remake ini, tahun 1995 Jumanji dibintangi aktor kawakan Robin Williams. Film komedi di tahun ini juga banyak. Nah, kalau yang ini cocok nih untuk pecinta animasi. The Incredibles 2 dan Hotel Transylvania 3. Ya udah, langsung aja deh kita lihat yuk. Kita simak trailernya. Mr. Incredible, we need your help. Setelah 14 tahun, sequel The Incredibles akan dirilis Juni 2018 mendatang. Inilah The Incredibles 2. Demi pertahankan hidup normal, Bob Parr atau Mr. Incredible harus tinggal di rumah saat sang istri Helen Parr atau dikenal Elastigirl berjuang perangi kejahatan.
Saat bertugas menjaga anak-anaknya, Violet, Dust, dan Jack-Jack secara tak sengaja, Mr. Incredible menemukan kekuatan super milik bayi Jack-Jack. Keluarga ini akan memerangi penjahat baru bernama The Underminer. For over a century. Setelah 6 tahun rilis film keduanya, Hotel Transylvania 3 akan dirilis Juli tahun ini. Drac dan keluarganya berlibur dengan kapal pesiar Monster Cruise Ship. Tapi liburan mereka berubah jadi mimpi buruk saat Drac jatuh cinta dengan kapten kapal si misterius Erika, yang ternyata merupakan keturunan Abraham Van Helsing, si pembunuh Dracula dan monster. A hotel on the water. Anak perempuan Drac, Mavis, harus menghentikan Drac sebelum nyawa sang ayah melayang di tangan Erika. Gemerlap Golden Globe 2018 usai digelar Minggu malam waktu Amerika Serikat. Sejumlah nominasi unggulan pun raih penghargaan bergengsi. Nah, film animasi besutan Disney dan Pixar, Coco, raih film animasi terbaik. Sementara lagu This Is Me yang mengisi film The Greatest Snowman menjadi musik terbaik. When life gets me down, I play my guitar. Film animasi garapan Disney Pixar Coco akhirnya menangkan kategori film animasi terbaik Golden Globes Award 2018. Film garapan Lee Angkrik ini berhasil kalahkan nominasi lainnya seperti The Boss Baby, The Breadwinner, Ferdinand, dan Loving Vincent. Thank you to the executive teams at Pixar and Disney for trusting us to tell this unique story and empowering us to tell it with the respect and the dignity that it deserved. And finally, Coco would not exist without the incredible people of Mexico and their beautiful traditions of Dia de Muertos. Muchísimas gracias. Hingga kini, Coco pun masih tercatat sebagai film dengan pendapatan tertinggi dalam sejarah perfilman Meksiko. Film ini pun semakin mengenalkan desa Paracho sebagai sentra produksi gitar tradisional Meksiko. Never underestimate the power of music. I am not a stranger to the dark. Hide away, they say, 'cause we don't want your broken parts. Sementara itu, lagu This Is Me dari film The Greatest Showman berhasil sabet Golden Globe 2018 untuk kategori lagu original terbaik. Lagu This Is Me berhasil singkirkan nominasi lainnya, seperti Home dalam film Ferdinand, Mighty River dalam film Mudbound, Remember Me pada film Coco, serta The Star. Selain menangi Golden Globe, lagu ciptaan Ben Pasek dan Justin Paul ini juga meraih nominasi Critics' Choice Movie Awards dalam kategori lagu terbaik. Ajang tersebut akan digelar 11 Januari mendatang. The Greatest Showman merupakan film yang berkisah tentang perjalanan sirkus PT Barnum. Drama musikal ini dibintangi oleh Hugh Jackman, Zac Efron, Rebecca Ferguson, dan Zendaya. No one ever made a difference by being like everyone else. Informasi tadi mengakhiri Net Bali hari ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan hari ini di YouTube channel kami www.youtube.com/netbali. Dan tentunya jangan lupa subscribe. Nah, setelah ini kami akan memutarkan video klip dari Pilyas Band. Band indie ini akan membawakan singlenya dengan judul Peri. Bagi kalian yang punya video klip musik atau cover dan ingin tayang di Net Bali, kalian bisa cek syarat dan ketentuannya di Instagram kami Net Bali Official. Saya Vera Zenvia, matur suksma dan selamat berakhir pekan. Om Santi 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 Om.